Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan cerita horor tengah malam. Kali ini saya akan membawakan cerita Angkara Loka bagian yang ketiga. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tombol like, dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor menyeramkan selanjutnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Angkara Loka bagian ketiga yang dipersembahkan. Suara kokok ayam mulai terdengar bersahutan, bersamaan dengan munculnya cahaya matahari pagi yang menembus sela-sela pepohonan. Bau embun pagi ia hirup begitu segar, mengawali niat Panji dan Arya demi mencari jawaban atas semua pertanda yang telah mereka dapatkan. Hamparan kebun di belakang rumah Kisangki yang begitu luas memanjakan mata Panji. Dari kejauhan dapat ia lihat Kisangki sedang sibuk memberi makan ternaknya. "Panji, kemari bantu kakek," teriak Kisangki ketika menyadari kehadiran Panji. Panji segera berjalan menghampiri Kisangki. Ia lihat kandang ayam dan angsa berjejer rapi di halaman belakang rumah tersebut. Satu persatu pintu kandang dibuka. Seketika ayam dan angsa keluar dari kandangnya, berhamburan sambil mengepakkan sayap. Kisangki hanya memandang Panji begitu dalam, seraya tersenyum ke arahnya. Begitu lama cucu kesayangannya itu pergi, meninggalkan ia seorang diri. Rasa sesak di dada yang selalu ia rasakan segera terobati setelah ia bisa melihat cucunya lagi. "Kemana Arya? Kenapa tidak muncul kemari?" tanya Kisangki tiba-tiba. "Tadi keluar kek, mungkin membersihkan motor kesayangannya." Sambil terkekeh, Panji menjawabnya. "Ya sudah, setelah selesai memberi pakan, segeralah ke meja makan." Kisangki segera meninggalkan Panji seorang diri di sana. Sementara ia masih sibuk memberi pakan ternak yang begitu banyak. Langit begitu cerah pagi itu. Suara kicauan burung memaksa Panji untuk tenang walau perasaannya kini masih berkecamuk. Entah bagaimana nanti, ia ingin segera bertemu Daryo untuk mencari jawaban dari semua yang telah terjadi pada keluarga Daryo. Terlebih tentang sosok Ma'yah. Apa benar ada hubungannya dengan keluarga Daryo? Perlahan Panji berjalan meninggalkan halaman belakang. Langkahnya begitu berat ia rasa. Amanah yang diberikan kepadanya semakin besar, membuat rasa takutnya meruak. Ia takut akan kegagalan yang tak dapat ia hindari, meski ia yakin selalu ada campur tangan Sang Pencipta. Di meja makan, Kisangki sudah terduduk bersama Arya yang sudah menyiapkan beberapa makanan. Panji segera menyusul, sembari ikut mengambil lauk yang terhidang. "Kapan kita berangkat ke desa Sendanglor, Pan?" tanya Arya yang tengah sibuk mengunyah makanan yang sudah penuh di mulutnya. "Telan dulu itu makananmu." Bukan sebuah jawaban yang Arya dapat, malah sebuah teguran dari Panji yang terlontarkan. "Secepatnya Ar, aku sudah gak sabar. Rasanya ada yang gak beres," lanjut Panji. "Kakek setuju. Lebih baik pagi ini juga kalian pastikan." Kisangki ikut menimpali. Tak ada percakapan lagi yang terucap dari ketiganya. Mereka terdiam, larut dalam pikirannya masing-masing, memikirkan cara terbaik untuk membantu Daryo keluar dari permasalahan keluarganya. "Firasatku gak enak, Pan. Sepertinya setelah ini kita harus segera ke rumah Daryo." Tiba-tiba gelisah mulai menguasai Arya. Begitu juga dengan Panji yang mulai merasakan firasat buruk yang akan datang. "Sudah sejak semalam firasatku begitu, Ar. Bahkan aku sudah dibawa..." Panji tak melanjutkan ucapannya. "Dibawa kemana, Pan, maksudnya?" Arya yang kebingungan dengan sikap Panji pun bertanya. Namun Panji tak ingin mengatakan yang sebenarnya saat itu juga. "Sudah, nanti saja. Aku bersiap dulu, Ar." Panji segera beranjak pergi meninggalkan Arya untuk bersiap menuju rumah Daryo. Masih dengan pertanyaan demi pertanyaan yang sama yang selalu terlintas di pikirannya. Takut dan juga gelisah mulai mendominasi perasaannya. Namun berulang kali ia mencoba meyakinkan langkahnya demi menolong Daryo. Meski ia belum tahu pasti, bahkan ia masih tak mengerti dengan hal-hal yang akan menunggunya nanti. Ia harap bukan hal fatal yang sudah dilakukan keluarga Daryo, apalagi jika berhubungan dengan persekutuan. Panji segera bersiap. Tak lupa juga ia memastikan kalung merah delima sudah ia kenakan. Dengan berbekal doa dan petunjuk yang ia dapatkan, kini bulat tekadnya untuk membantu Daryo keluar dari permasalahan keluarganya. "Ayo Ar, kita nggak punya banyak waktu." Arya mengangguk dengan mantap. Mereka segera bersiap untuk berangkat. Dari kejauhan sudah terlihat perawakan Kisangki yang sedang duduk di bawah pohon mangga miliknya, sembari mengelus-ngelus ayam miliknya. Mereka segera menghampiri. "Kek, kami pamit ya. Harus segera ke sana secepatnya," ucap Panji berpamitan, disusul dengan Arya sembari mencium tangan Kisangki.
Hanya tatapan dalam Kisangki yang Panji lihat sedari tadi. Entah apa yang sedang dipikirkan olehnya, mungkin belum saatnya Kisangki katakan kepada mereka. Setelah berpamitan, mereka bergegas mengendari motor tua yang biasa digunakan oleh Arya. Motor itu melaju menjauh dari desa Salangkarangan. Kini, motor yang dikendarai Arya telah tiba di jalanan kota yang begitu ramai. Sepertinya akan mengulur waktu mereka untuk tiba di desa Sendanglor. Apalagi cahaya matahari yang semakin meninggi mulai terasa panas menyengat kulit. Hampir 1 jam mereka terjebak di jalanan kota yang begitu ramai pengendara. Arya segera melaju kencang mengendari motor tuanya, mencari celah agar mereka bisa segera keluar dari hiruk-pikuk perkotaan. Motor tua itu dipaksa melaju, melewati beberapa pengendara yang berdesakan. Dengan lincahnya, Arya membawa motor itu masuk ke dalam sebuah gang, mencari jalan pintas untuk menuju ke desa Sendanglor. Sementara Panji hanya geleng-geleng kepala melihat kemampuan Arya. Mereka mulai masuk ke pedesaan dan sebentar lagi akan sampai pada tempat yang dituju. "Rumahnya di mana, Pan?" tanya Arya kepada Panji. Mata Panji masih mencoba menelaah sesuatu dari layar handphonenya. "Nomor 14, Ar. Coba saja lurus lagi," jawab Panji sembari menunjukkan jalan kepada Arya. Beberapa rumah warga sudah mereka lewati, menyisakan satu rumah paling besar dengan bangunan tempo dulu yang terletak di ujung desa. Rumah itu berpencar sendiri, jaraknya cukup jauh dari rumah warga. "Stop, Ar. Benar ini rumahnya, nomor 14. Panji segera menepuk pundak Arya. Arya sontak menghentikan motornya di depan sebuah rumah besar yang rupanya milik Daryo. Arya segera membelokkan motornya, ia parkir di halaman luas rumah Daryo. Rumah itu terlihat tua serta tidak terawat, membuat bulu kuduk keduanya berdiri. Tak menyangka, rupanya Daryo tinggal di rumah yang begitu tua. Cat putih rumah tersebut sudah berpadu dengan coklat tanah dan beberapa tanaman rambat di sekeliling tembok rumah tersebut. Di samping rumah itu, terdapat sebuah pohon beringin besar yang membuat mata Panji tak henti-henti tertuju pada pohon tersebut. Ngelamun aja. Di rumah tua loh ini," tegur Arya segera. Sementara Panji masih terus memperhatikan pohon tersebut, entah mengapa perasaannya tidak nyaman. "Iya, Ar." "Assalamualaikum." Pintu rumah tersebut terbuka dengan perlahan setelah diketuk oleh Panji. Dari balik pintu tersebut, berdiri seorang pria dengan tubuh tinggi kurus, serta rambut yang sudah acak-acakan. "Waalaikumsalam. Akhirnya datang juga. Mari masuk." Daryo menyambut keduanya dengan ramah, meski Panji tak yakin bahwa dirinya baik-baik saja. Mereka mulai melangkah masuk ke dalam rumah Daryo. Namun Panji terheran-heran dengan penampilan Daryo yang cukup membuatnya miris. Seketika terbayang sosok Daryo yang Panji lihat saat ia meraga sukma semalam. "Yuk, apa ada keanehan lagi setelah kamu pulang dari rumahku?" tanya Panji sambil menundukkan diri di atas sofa empuk. Mendengar pertanyaan Panji membuat Daryo sedikit gemetar. "Ada. Malam setelahnya, aku melihat sosok nenek tua bersama perempuan cantik di dekat ibu. Tapi, ia tak melanjutkan ucapannya. "Katakan saja, yuk. Kedatanganku kemari untuk menolong." Panji segera meyakinkannya. "Sosok perempuan itu masuk ke tubuh ibuku. Lalu, setelah itu kejang-kejang. Aku gak ngerti. Selama kejadian itu, Bapak gak ada di rumah. Entah kemana," jelas Daryo. Mendengar hal tersebut membuat Panji semakin merasakan kejanggalan di rumah Daryo. Apalagi tentang sosok nenek tua yang Daryo ucapkan. Jangan-jangan itu adalah Mak Iyah. "Sekarang ibu kamu di mana, Yok?" tanya Panji. "Ada di kamar, Pan. Belum bangun sejak tadi. Dan Bapak juga pergi. Pagi-pagi sekali dijemput Mas Tono, suami kakakku," jawab Daryo menjelaskan. Jantung Panji berdegup kencang. Perasaannya semakin tidak tenang mendengar jawaban dari Daryo. Merasa curiga dengan bapak serta suami kakaknya itu. "Bawa kami ke kamar ibumu, cepat!" bentak Arya yang tiba-tiba beranjak dari duduknya. Wajah Arya terlihat begitu terkejut, juga marah setelah mendengar jawaban dari Daryo. Merasa semakin tidak beres, Daryo pun mempersilahkan mereka untuk masuk ke kamar ibunya. Aura seisi ruangan tua itu semakin terasa mencekam. Memang seperti rumah yang tak terawat. Sesekali, Panji merasa akan kehadiran sosok lain dalam rumah tersebut, tapi tak dihiraukannya. Daryo membawa Panji dan Arya menuju salah satu ruangan yang terletak paling belakang di rumah tersebut. "Di sini kamar ibu," ucap Daryo sambil membuka pintu ruangan tersebut. Pintu itu terbuka lebar. Seketika bau melati bercampur kemenyan cium menyeruak menyebar di ruangan tersebut. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah ranjang dengan kelambu putih yang menutupinya. Di atas ranjang itu terbaring seorang wanita setengah tua yang tak berdaya.
Itu Bu Ayu, ibunya Daryo. Setengah terkejut sambil mengelus dada, "Astagfirullah," ucap Arya ketika melihat kondisi Bu Ayu yang memprihatinkan. "Memang sudah begini kondisinya. Aku juga bingung harus bagaimana. Hampir frustasi aku menghadapi semua ini," keluh Daryo yang tampak muak dengan semua yang terjadi. Kadangkala matanya berkaca-kaca ketika melihat Bu Ayu yang terbaring tak berdaya. Tiba-tiba Arya yang sedari tadi berdiri di belakang Panji kini mulai mendekat ke arah Bu Ayu, sambil menempelkan satu tangannya pada jidat Bu Ayu yang masih terlihat pucat. Entah apa yang Arya lakukan membuat tubuh Bu Ayu seketika menjadi normal. Wajahnya berangsur pulih dari yang tadinya pucat. Kang, apa yang kamu lakukan?" tukas Daryo sambil menarik tangan Arya agar melepaskan diri dari ibunya. Arya hanya menatap sinis, kemudian melanjutkan apa yang sudah ia lakukan sebelumnya. "Diam, kalau mau dibantu diam saja," bantah Arya seketika. Mendengarnya membuat Daryo hanya bisa pasrah melihat apa yang dilakukan Arya kepada ibunya itu. Ia terlihat begitu lemas karena khawatir dengan kondisi ibunya. "Tenang saja yuk, percaya kepada Arya." Panji segera menenangkan Daryo, seolah membiarkannya melihat apa yang sedang Arya kerjakan untuk menyelamatkan Bu Ayu. Tak berselang lama, seisi rumah Daryo terasa panas, bahkan panas yang tak biasa Panji rasakan. Itu adalah energi astral yang berasal dari sesuatu yang buruk. Tapi ia tak tahu apa yang ada di sekitar mereka sekarang. Ia semakin merasa ada yang tidak beres, terlebih pada perlakuan keluarga Daryo yang tidak peduli pada kondisi Bu Ayu. Begitu pula dengan Pak Bambang, suami Bu Ayu sendiri. Suasana menegang, ketiganya pun merasakan hawa yang berbeda seperti yang Panji rasakan. Rasa tidak nyaman serta panas yang tidak berkesudahan. Arya mulai menduga ada sosok lain yang datang di antara mereka. Seketika hadir suara dentuman tanah yang berasal tak jauh dari rumah. Mereka saling bertatapan, mencari-cari jawaban atas suara dentuman tersebut. Namun Panji segera beranjak. Ia tahu betul sosok yang datang adalah ular penjaganya. "Jaga Reksa," gumam Panji. Ia menyadari kedatangan Reksa. Ia segera keluar meninggalkan Daryo dan Arya. Panji semakin merasakan kejanggalan demi kejanggalan di rumah Daryo yang ia rasa berhubungan dengan sosok lain. Firasatnya semakin kuat ketika menyadari bahwa Reksa datang secara tiba-tiba. Kedua bola mata Panji membulat. Ia melihat Reksa sudah berada di antara pohon beringin besar yang ada di samping rumah Daryo. "Reksa, apa ada yang tidak beres sampai kamu datang tanpa aku panggil?" tanya Panji. "Maaf Prabu, aku kemari untuk mengusir sosok asing yang hendak mencelakai. Sosok itu Ma'yah," jawab Reksa. Tak salah lagi. Ternyata benar bahwa keluarga Daryo telah bersekutu dengan sosok nenek tua yang selalu datang menghantui Panji. Jantungnya kembali berdegup kencang. Entah mengapa pikiran buruknya mulai tiba. Panji dengan tergesa-gesa kembali menghampiri Daryo dan Arya. Brak! Pintu kamar yang sudah tertutup itu dibanting oleh Panji hingga terbuka lebar. Namun ia malah dikejutkan begitu melihat Daryo dan Arya yang sudah merintih kesakitan. "Bu Ayu!" Panji menyadari yang membuat mereka merintih kesakitan adalah Bu Ayu. Wanita setengah tua itu bangkit dengan wajah bengisnya, hendak menghajar habis nyawa mereka. "Panji, awas!" pekik Arya sambil menarik tangan Panji dengan keras, membuat tubuh Panji terjatuh. Tapi untungnya ia lepas dari serangan Bu Ayu. Panji segera merangkak beberapa meter menuju Daryo yang sudah terbaring lemas. "Bangun yuk, apa yang terjadi?" Daryo hanya meringis kesakitan, sedangkan Arya masih berusaha menahan Bu Ayu. Kerasukan tiba-tiba saja. Brak! Brak! Beberapa guci antik yang terpajang di kamar tersebut dilempar begitu kerasnya ke arah Arya. Namun tidak satu pun yang bisa mengenai tubuh Arya. Ia begitu lihai mengelak kemana-mana sambil berusaha mencari celah untuk menangkap Bu Ayu. Wanita itu telah dirasuki, semakin memberontak. Sementara Panji mencoba melafal ayat-ayat suci Al-Quran untuk mengusir sosok yang ada di dalam tubuh Bu Ayu. Mendengar lantunan itu berhasil membuat sosok tersebut bertekuk lutut sembari menggenggam kedua telinga Bu Ayu. Sosok tersebut mulai berteriak kesakitan. "Daryo akan mati bersama wanita ini." Arya segera mendekat sambil menjulurkan salah satu tangannya ke arah Bu Ayu. "Siapa kamu? Keluar dari tubuh itu. Tidak akan ada yang mati di sini." Arya mulai mencengkram kepala Bu Ayu begitu kuat, membuat sosok itu hanya menatap tajam ke arahnya. Tetapi hanya diam tak berkutik. Kemudian tatapannya berangsur turun. Tubuh Bu Ayu semakin lemas hingga ia terkapar begitu saja. Sosok yang ada di dalam tubuh Bu Ayu berhasil dikeluarkan. Melihat kejadian tersebut, membuat Daryo menangis sejadi-jadinya.
Ia semakin tak mengerti mengapa keluarganya menjadi tak karuan. Terlebih, kejadian yang menimpa Bu Ayu bukan sekali, 2 kali, tapi hampir setiap malam. Sementara Daryo hanya sendirian. Ia tak tahu menahu kemana bapaknya pergi. Semenjak bapak di PHK, Pan, dia sering keluar malam, bahkan gak pulang. Setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama. Bekerja katanya, ucap Daryo sembari menyeka air matanya. Mendengar hal itu, membuat Panji semakin merasa iba. Tenanglah dulu yuk, nanti kita bicarakan di luar. Biar aku dan Arya mengobati Bu Ayu dulu. Tubuh Bu Ayu berhasil dipindahkan ke atas ranjang. Wajahnya kini kembali terlihat pucat seperti tak bernyawa. Memang benar bahwa Bu Ayu mengidap penyakit yang tak biasa, melainkan diguna-guna. Beberapa doa Panji bacakan kepada Bu Ayu sambil menggosok batu merah di limanya, lalu diusapkan ke seluruh tubuh wanita itu. Seketika benda tersebut bereaksi. Tubuh Bu Ayu kembali normal. Tak berselang lama, tangannya mulai bergerak perlahan. Kedua bola mata Bu Ayu terbuka lebar. Melihatnya, Daryo sontak mendekat. Ia menangis sendu. "Ibu, alhamdulillah sudah sadar." Tangisnya pecah begitu melihat Bu Ayu tersadar. "Arya, tolong ambilkan minuman," titah Panji yang langsung dituruti oleh Arya. "Belum sadar sepenuhnya, tapi syukurlah sudah bangun," gumamnya kemudian. Arya datang membawa segelas air, lalu diberikannya kepada Daryo untuk Bu Ayu. Daryo segera menundukkan Bu Ayu yang masih terlihat lemas. Bahkan belum ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya setelah tersadar. "Minumkan yuk." Perlahan Daryo meminumkan segelas air tersebut. Tapi setelah meminum seteguk air, Bu Ayu merasakan mual yang luar biasa tak tertahankan. Muntahan darah itu berangsur keluar dari mulut Bu Ayu. Namun bukan darah merah yang ia muntahkan, tetapi darah hitam yang berlendir serta baunya yang busuk tak karuan. "Keluarkan saja Bu, keluarkan." Panji kembali menggosokkan batu merah delimanya itu pada punggung Bu Ayu hingga muntahan itu keluar seluruhnya. "Diminum sampai habis ya Bu." Keadaan Bu Ayu semakin membaik. Wajahnya yang pucat berangsur normal. Tubuhnya yang dingin perlahan hangat. Ia mulai bisa menggerakkan tangannya, mengusap air mata yang menetes membasahi wajah Daryo. "Nak." "Iya Bu, Daryo di sini." Entah reaksi apa yang harus Daryo tunjukkan saat itu. Ia hanya bisa menangis di pelukan ibunya. "Ibu ingin istirahat. Bangunkan nanti ya Yo," ucap Bu Ayu lagi dengan suaranya yang lembut. "Iya Bu, Daryo bangunkan nanti. Syukurlah ibu sudah membaik." Daryo kembali menidurkan Bu Ayu. Sementara Panji dan Arya hanya saling menatap kebingungan. Rasa takut mereka rasakan. Tak ingin kejadian yang baru saja terjadi terulang lagi setelah ini. Apalagi ketika mereka pergi dan tak bisa membantu Daryo lagi. Mereka khawatir akan hal itu. Perasaan Panji begitu bingung, juga gelisah. Namun, sekali lagi ia yakinkan bahwa Sang Pencipta akan menolongnya. "Duduklah dulu, Kang." Mereka sedikit tenang sekarang, sambil duduk bersampingan dengan asap rokok yang mulai keluar dari mulut Arya. Kini mereka mulai berbincang di ruang tamu yang sederhana. Ketiganya duduk berjejeran di kursi kayu yang terlihat tua dimakan usia. "Aku takut semuanya terulang, Pan," ucap Daryo, bibirnya bergetar menahan tangis. "Ceritakan saja apa yang kamu tahu, biar kami bantu," balas Arya merendahkan nada bicaranya. "Setahun yang lalu Bapak di PHK. Sejak saat itu, usaha yang dilakukannya selalu gagal. Begitu juga dengan kakakku dan Mas Tono. Sejak saat itu, Bapak selalu pergi tengah malam entah kemana." Daryo menghela nafas panjang, menahan sesak dadanya. "Setiap hari begitu, sampai terkadang nggak pulang selama sebulan penuh. Dari situ aku mulai curiga. Apalagi tiba-tiba Bapak pulang membawa uang yang begitu banyak," jelas Daryo. Arya sudah menduga-duga dengan apa yang dilakukan oleh keluarga Daryo. Begitu juga dengan Panji yang berharap bukan Bu Ayulah yang menjadi tumbal. "Ibuku pernah bercerita kalau sebenarnya Bapak dan juga Mas Tono melakukan ritual aneh sebelum ibu jatuh sakit," tambah Daryo. "Sebuah pertanda," gumam Arya seketika. "Oh iya, satu lagi aku ingat. Gunung Rinai. Kata ibu sudah turun-temurun keluargaku berkunjung ke Gunung Rinai. Tapi terakhir hanya Bapak, kakakku dan juga Mas Tono yang kesana," ucap Daryo lagi. Ucapan Daryo sontak membuat Panji dan Arya terkejut. Mereka saling bertatapan, seakan sudah menebak isi pikiran masing-masing. Tidak salah lagi. Pertanda demi pertanda yang Panji dapat membawa mereka semakin masuk ke dalam seluk-beluk angkara loka.
alam kebengisan manusia. Semakin terbukti sebagaimana keji manusia serta serakahnya terhadap dunia. Jika hati manusia sudah tertutup dengan nafsu semata, apapun akan dilakukan meski harus bersekutu dengan iblis. Aku tahu tentang gunung itu, Yok. Tenang saja, kami akan selesaikan dengan cepat, ucap Panji untuk menenangkan Daryo. Belum selesai mereka berbincang, Arya sudah beranjak dari tempatnya. Sebaiknya kami segera pergi dari sini sebelum mereka datang, ucap Arya langsung menarik tangan Panji. Daryo hanya menganggukkan kepala, mempersilahkan mereka berpamitan dengan segala terima kasih yang ia ucapkan. Ya sudah, kami pamit dulu, Yok. Kalau ada apa-apa bisa langsung kabari aku saja. Assalamualaikum, ucap Panji, kemudian ia beranjak dari duduknya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Panji dan Kang Arya. Semoga setelah ini ada jawaban, ucap Daryo menyalami Panji dan Arya. Keduanya segera melangkah keluar menuju motor tua Arya yang sudah terparkir sedari tadi. Mereka sudah siap untuk pergi, tetapi lagi-lagi pandangan Panji tak bisa lepas dari pohon beringin besar di samping rumah tersebut. Samar-samar ia melihat sosok nenek tua yang tengah tersenyum menyeringai muncul dari balik pohon tersebut. Kedua mata Panji terbelalak, sesekali mengerjap tak percaya. Mak ya? Ayo, Arya segera menarik tangan Panji dengan tergesa-gesa. Motor tua itu segera dipacu, melaju menjauhi rumah Daryo. Sedikit demi sedikit pertanda mulai terlihat. Begitu juga jawaban tentang apa yang menjadi beban pikiran Panji. Motor tua Arya segera melintas keluar dari rumah tersebut. Hanya menyisakan tugas berat yang harus keduanya lakukan. Tugasnya berhubungan langsung dengan Gunung Rinai. Demikian cerita Angkara Loka bagian ketiga. Nantikan bagian keempat di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita horor tengah malam. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.